Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com. Enjoy with physics everyday bersama Kak Wawan tentunya ya. Oke. Kali ini eh, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah soal mengenai tentang kecepatan ataupun kelajuan. Oke. Mari kita coba simak pertanyaannya seperti apa. Oke. Nah, jadi ada seseorang yang berjalan dengan kelajuan konstan 5 meter per sekon sepanjang garis lurus. Oke, jadi ini masih tentang garis lurus ya geraknya, satu dimensi. Oke, garis lurus dari titik A menuju titik B. Oke, kemudian kembali lagi dari titik B sana, kembali lagi ke titik A, balik lagi ke sini titik A. Oke, dengan kelajuan konstan yang berbeda 3 meter per sekon. Jadi awalnya 5 ke sana, balik lagi 3 gitu. Konstan ya, di setiap titiknya sama setiap waktunya. Nah, pertanyaannya, oke, berapakah, ini harusnya sama ya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya selama ia menempuh perjalanannya. Itu pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan A kelajuan rata-rata, pertanyaan yang B kecepatan rata-rata. Jadi ada dua konsep yang berbeda ya, kecepatan dan kelajuan. Oke, kita akan jawab dari mana dulu? Dari yang pertama aja dulu, dari kelajuan. Oke, kita jawab ya teman-teman. Jawab A. Oke, jawaban nomor A, kelajuan rata-rata. Oke, teman-teman masih ingat definisi kelajuan rata-rata? Tik tok tik. Nah, oke. Kelajuan rata-rata saya tulis ya. Kelajuan rata-rata. Simbolnya bisa S ya, average S. Oke. S average. Average itu rata-rata ya bahasa Inggris. S itu apa? S itu bukan jarak. S itu speed itu laju, kelajuan speed ya. Berarti S average itu apa? Jarak total. Ingat, kelajuan itu magnitude besar ya. Magnitude itu besarnya dan dia tidak mengenal negatif, enggak ya. Oke. Berarti kelajuan rata-ratanya adalah jarak total dibagi waktu tempuh. Waktu tempuhnya total juga gitu. Oke, sebenarnya soal ini agak lumayan unik gitu. Uniknya kenapa? Eh, kita hanya dikasih tahunya satu variabel. Oke, suatu konstanta, hanya kelajuan aja yang dikasih tahunya. Oke, padahal untuk mencari misalkan kelajuan itu ada jarak, ada waktu. Yang ini tahu ya, yang jarak dan waktunya nggak tahu. Nah, memang agak sedikit soal ini agak modifikasi gitu ya. Oke, yang membuat kita nanti bermain matematik, pengandaiannya nanti, pemisahannya kita akan mencoba sedikit matematis, sedikit aja kok, nggak banyak. Oke, nah, sebelum menjawab jarak totalnya berapa dan waktu tempuh total, kita akan ilustrasikan aja pemisalan gitu, suatu kondisi. eh, Soal ini kondisinya kayak gimana sih kalau diilustrasikan. Oke, kita ilustrasi misalkan awalnya dia dari titik A, awalnya dia geraknya ya, mula-mula dari titik A. Mula-mula di sini. Oke, mula-mula dia berjalan dari titik A ke titik B. Oke, menuju ke titik B. Nah, titik B. Oke, dari A ke titik B. Nah, kelajuan tuh besarnya sebenarnya dia melakukan kecepatan, ada arahnya ya. Oke, magnitude-nya besarnya ini 5. Oke, magnitude-nya berarti V-nya besarnya, si kelajuannya magnitude-nya 5 meter per sekon. Oke, kita permisalkan. Jadi fisika itu sama matematik itu CS itu artinya harus saling berkaitan. Jadi kita memodelkan suatu fenomena fisika ini ke dalam bentuk matematik, gitu maksudnya ya. Jadi CS itu kayak gitu. Oke, jadi kita modelkan dulu. Misalkan, jadi jarak itu kan dari A ke B kita nggak ada, belum tahu nih jaraknya berapa. Kita modelkan, kita misalkan jaraknya adalah apa teman-teman? Jaraknya D. Oke. Nah, sedangkan waktu yang ditempuh antara A ke B ya. A ke B waktunya adalah T1. Oke. Jadi waktu tempuhnya
T1 waktu tempuhnya. Oke. Ini kenapa nggak D1? Karena jarak AB mah sama. Nanti mau pergi atau pulangnya, mau ke AB atau B ke A, jaraknya tetap D. Nggak D1 D2, D aja sama ya. Oke. Nah, sekarang kasusnya yang kedua. Kasus yang kedua adalah balik, muter, berbalik arah. Nah, ini. Oke. Jadi V-nya yang ini berapa? 3 meter per sekon lajunya. Jadi dari titik A ke titik B lajunya 3 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan perjalanan dari B ke A bukan T1 sekarang. Jadi sekarang berapa waktunya? T2, teman-teman. Waktunya T2. Nah, berarti sekarang kita bisa dong menurunkan fungsi matematiknya. Oke, matematiknya. Oke. Misalkan dari sini dulu deh, dari perjalanan A ke B. Dari A ke B. Oke, dari perjalanan A ke B. Berarti laju rata-rata sama dengan jarak tempuhnya, jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Waktu tempuh. Oke, jarak tempuhnya berapa, teman-teman? Dari A ke B, D. Nah, ini satu pakai indeks karena berbeda ya. Jadi dari A ke B kelajuannya V1. Jaraknya D sama waktu tempuhnya T1 ya. T1. Nah, berarti saya dapatkan dong T1-nya, variabel T1-nya itu D per V1. Oke. Itu A ke B. Sekarang kebalikannya, B ke A. B menuju A. Oke. Kalau B menuju A sama, berarti V-nya indeksnya bukan 1 lagi, 2 sekarang. V2 adalah sama jarak tempuh bagi waktu tempuh ya. Oke. Bagi waktu. Oke. Jarak tempuhnya sama, perjalanan B ke A sama D jaraknya ya. D per. Nah, sekarang waktu tempuhnya bukan T1 tapi yang ini T2. Oke. T2. Berarti saya dapatkan dong variabel T2 yaitu D per V2. Oke. Ini udah dapat T1, T2 udah dapat. Nah, berarti masukin waktu tempuh totalnya kita udah tahu dong. Nah, berarti jarak totalnya berapa? Jarak totalnya itu jumlahkan. Dari A ke B berapa? D. Kemudian dijumlahkan dari B ke A, D juga. Berarti D tambah D ya. D ditambah D per waktu tempuh total ya ini T1 saat A ke B dan balik lagi T2. Oke, jadi T1 tambah T2. Oke. Berarti 2D ditambah T1 nya masukin ini sama ini ya. D per V1 ditambah D per V2. Oke, lanjut. 2D per masukin nilainya. Berarti D per V1 berapa? 5 tambah D per 3. Oke. 2D tetap set. Oke. Nah, ini dibuat ininya. Penyebutnya sama disamain per 15 ya, oke. Per 15, oke, yang bawahnya 3 kali D, 3D ditambah mana? D kali 5, 5D ya. Nah, oke. Wah, gak muat ya teman-teman. Gimana? Di sini aja kayaknya. Sebelah sini aja ya. Sebelah sini penyelesaiannya. Sini. Nah, di situ. Sini. Set. Nah, di sini teman-teman. Berarti S average-nya adalah berapa tadi? Nih, di sini ya, 2D. Oke. Sama dengan 2D per tuhnya itu. Berarti 8D ya. 8D per 15. Oke. Nah, ini tidak lain adalah 2D per 8D dikali 15 per 1. Itu maksudnya ya, kalau pecahan kayak gini itu bisa diputar dibalik. Jadi ini jadi seperempat ya. Ini seperempat. Nah, jadi 15 dibagi 4. Berapa kira-kira teman-teman? Halo, 3,75 teman-teman ya. Benar? Oke, coba 15 bagi 4. 3, 12, 37. Ya benar. 3,75. Satuannya apa? Meter per sekon. Nah, hasilnya positif atau negatif? Positif. Karena kelajuan tuh magnitude besarnya aja. Oke. Sekarang kelajuan udah selesai, kita lanjut ke kecepatan rata-rata. Oke, wah di mana nih kecepatan rata-rata nulisnya? Kecepatan rata-rata jawabannya adalah tiktok, jawabannya 0. Jadi saya sengaja ini dipenuhin karena nomor B jawabannya 0. Kenapa jawabannya 0?
Ayo, definisi kecepatan rata-rata. Oke lah kawan di sini. B. Kecepatan rata-rata itu definisinya adalah selisih delta x ya per delta t. Delta x apa? Perpindahan. Perpindahan itu awalnya dari mana? Awalnya dari A, ujungnya kemana? Ujungnya ke A lagi. Oke, berarti delta x nya berapa? 0. 0 dibagi delta t ya 0 teman-teman. Jadi nomor B kecepatan ratanya adalah 0. Oke, mungkin cukup aja, mencukupkan sekian untuk pembahasan soal yang mungkin agak matematis di bab apa ini, kinematika, posisi kecepatan dan kelajuan. Oke, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan lebih menggugah dengan semangat berfisikanya. Mudah-mudahan juga teman-teman lebih paham konsep dari bab kinematika ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dari kesempatan. Dadah.